kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu, bahkan sampai hari ini masih viral sebuah video yang berisikan beberapa orang yang melakukan pembakaran kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab Risalah Qusairiyah. Di dalam video tersebut mereka mengatakan bahwa seharusnya Al-Quran itu dipelajari langsung, belajar langsung kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti itu harusnya tidak ada, karena kitab-kitab seperti itu menyesatkan umat. Kenapa? Karena kitab-kitab seperti itu dibuat atas dasar pemikiran pribadi seseorang. Bahkan mereka na'udzubillah mengatakan kitab-kitab seperti itu kitab-kitab iblis yang menyesatkan umat. Karena yang membuat kitab itu mereka menentukan sendiri makna Al-Quran dengan pemikiran pribadinya. Padahal setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Sehingga ketika ada sebuah kitab tafsir, maka orang-orang akan mengikuti pemahaman kitab-kitab tersebut, tidak mengikuti pemikiran pribadi mereka sendiri, sehingga mereka merasa keberatan dengan keberadaan kitab-kitab tersebut. Karena alasannya orang-orang justru menjadikan Al-Quran itu hanya disimpan, tidak dibaca, tidak dipelajari, dan justru memilih membaca dan mempelajari kitab-kitab tafsir tersebut. Harusnya kitab tafsir tersebut itu disimpan dan Al-Quran yang dibaca dan dipelajari. Karena tafsir itu adalah perkataan orang, Al-Quran itu perkataan Allah. Kita harus percaya perkataan Allah daripada perkataan orang. Kenapa kita tidak belajar langsung saja kepada Al-Quran yang kitab Allah, seperti Zabur, Taurat, dan Injil? Kenapa kita tidak pelajari kitab-kitab itu langsung? Justru malah kita belajar kitab-kitab tafsir yang hasil pemikiran seseorang. Maka sebagai bentuk protes mereka membakar kitab tersebut, karena dikatakan kitab tersebut menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, satu hal yang sangat disayangkan dengan viralnya video pembakaran kitab tafsir tersebut, kemudian beredar pula video-video yang memberikan tuduhan bahwasanya pelaku tersebut adalah orang-orang Wahabi. Dari mana tuduhan-tuduhan yang seperti itu? Dasarnya dari mana? Apakah hanya sekedar di dalam video tersebut orang-orang tersebut mengatakan kenapa tidak mempelajari langsung Al-Quran dan Sunnah? Kenapa harus melalui tafsir-tafsir? Atau apakah mungkin itu yang dijadikan dasar untuk menuduh bahwasanya pelaku-pelaku tersebut adalah orang-orang Wahabi? Yang dikhawatirkan justru tuduhan tersebut akan kembali kepada orang-orang yang menuduh. Karena banyak sebelum video ini viral, banyak video-video yang menyudutkan orang-orang yang dalam tanda kutip Wahabi. Dan di sini kita tentu fahamlah arah tuduhan Wahabi itu kemana. Tentu kita faham. Mereka menyudutkan Wahabi. Ternyata video tersebut adalah video settingan. Pelakunya ya mereka juga. Pelakunya mereka. Di dalam video tersebut disetting seolah-olah orang-orang Wahabi itu kasar, radikal, pemahamannya jumut, mudah emosi, dan lain sebagainya. Sementara dari pihak mereka itu lembut,
arif, baik, dan lain sebagainya. Padahal itu settingan, orang-orangnya ya mereka juga. Dikhawatirkan seperti itu. Tunggu saja, nanti pasti terbongkar. Pasti itu terbongkar. Nah, kalau dikatakan tuduhan-tuduhan tersebut dialamatkan kepada teman-teman Wahabi, itu salah besar. Salah besar. Mungkin justru yang dituduh itu referensinya terhadap keilmuan lebih luas. Silahkan cek kajian-kajian ustadz-ustadz yang mereka berikan tuduhan Wahabi, Syafiq Riza Basalamah, Khalid Basalamah, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan lain sebagainya. Ketika menyampaikan kajian-kajian, mereka tidak segan-segan menyampaikan pendapat para imam mufassirin seperti Ibnu Katsir, Asy-Sya'di, dan lain sebagainya. Bahkan perkataan-perkataan ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, mereka tidak segan-segan untuk menyampaikan. Lalu dari mana tuduhan-tuduhan tersebut didatangkan? Itu sangat tidak masuk akal. Sangat jauh tuduhan tersebut. Sangat jauh tuduhan tersebut. Hanya saja memang dasar-dasar yang mereka tuduhkan itu sangat lucu. Kalau hanya sekedar perkataan mereka di dalam video tersebut, kenapa tidak mempelajari Al-Quran langsung dan Sunnah? Maka yang seperti ini sebenarnya memang diperintahkan oleh Rasulullah, hanya saja memahaminya saja yang berbeda. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya apabila kalian berpegang terhadap keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kan jelas bahwasanya perintah Allah dan Rasulnya, bahwasanya apabila kita terjadi perselisihan pemahaman, perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka benar, memang dasar hukum dari agama kita itu puncaknya adalah kitabullah wa sunnatur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu adalah keutamaan. Dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang salah. Hanya saja yang salah adalah pemahaman. Bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Tidak bisa dengan pemikiran sendiri. Harus melalui para ulama. Harus melalui kitab tafsir. Kemudian perkataan-perkataan, pendapat-pendapat ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, sehingga kita bisa memahami dengan benar perkataan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa memahami tanpa ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.